Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusna Miftahul Bararatin. Di sini saya akan mempresentasikan perilaku organisasi bab 3, yaitu sikap dan kepuasan kerja. Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap dibedakan menjadi 3 komponen, yaitu komponen kognitif. Komponen kognitif adalah tanggapan atau pendapat atau kepercayaan dari suatu sikap. Contohnya, atasan saya memberikan promosi pada rekan kerja yang saya anggap kurang pantas dibandingkan dengan saya. Atasan tidak adil. Komponen yang kedua yaitu komponen efektif. Segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap. Contohnya, saya tidak suka dengan atasan saya. Komponen ketiga yaitu komponen perilaku. Suatu maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap orang atau sesuatu. Contohnya, saya akan keluar karena saya tidak suka dengan atasan saya. Apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Menurut Festinger mengusulkan bahwa kasus sikap mengikuti perilaku mengilustrasikan efek disonansi kognitif, yaitu setiap ketidakcocokan yang individu rasakan antara dua atau lebih sikap atau antara perilaku dan sikap. Para peneliti saat ini berpendapat bahwa sikap memprediksi perilaku di masa depan. Variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah variabel pengait. Variabel pengait diantaranya 1. Pentingnya sikap, 2. Korespondensinya dengan perilaku, 3. Aksesibilitas, 4. Tekanan sosial, 5. Pengalaman langsung dengan sikap tersebut. Sikap kerja yang utama ada 3, yaitu kepuasan kerja. Para peneliti perilaku organisasi menilai kepuasan kerja sangat penting. 2. Keterlibatan pekerja. Tingkat sampai sejauh mana individu berprestasi secara aktif dalam pekerjaan. 3. Komitmen organisasi. Tingkat keterlibatan karyawan dalam mempertahankan keanggotaannya di suatu organisasi. Sikap kerja lainnya. Dukungan organisasi yang dirasakan, tingkat di mana para pekerja mempercayai bahwa organisasi menilai kontribusinya dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Keterlibatan pekerja. Keterlibatan, kepuasan, dan antusiasme individu dalam melakukan kerja. Apakah sikap kerja ini semuanya benar-benar sejelas itu? Sikap tersebut benar-benar mempengaruhi besar karena apabila individu merasa sangat terlibat dalam suatu pekerjaan, artinya individu itu menyukainya, sehingga mereka berpikir bahwa organisasinya sportif dan berkomitmen terhadapnya. Kepuasan kerja. Menghitung kepuasan kerja karyawan dapat dibedakan menjadi 2 metode, yaitu pertama, peringkat global tunggal adalah sebuah respon atas suatu pertanyaan. Metode kedua adalah penjumlahan dari aspek-aspek pekerjaan lebih canggih, mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam sebuah pekerjaan. Seberapa puas orang dalam bekerja? Faktor pendorong kepuasan kerja ada 6. 1. Pekerjaan itu sendiri, 2. Gaji, 3. Promosi, 4. Rekan kerja, 5. Pengawasan, 6. Keseluruhan. Suatu studi terbaru menemukan bahwa orang-orang yang bekerja untuk perusahaan dengan pekerja kurang dari 100, yang mengawasi orang lain, yang pekerjaannya memberi perhatian, yang bekerja dalam perdagangan usia tidak lebih dari 40 tahun, lebih memungkinkan bahagia di pekerjaannya. Dampak kerja yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja. Keluar, exit. Respon yang ditunjukkan oleh perilaku aktif untuk meninggalkan organisasi termasuk mencari sebuah posisi yang baru serta mengundurkan diri. Suara, voice, respon yang ditunjukkan secara aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi.
3. Kesetiaan, loyalty. Respon yang ditunjukkan secara pasif namun optimis menunggu kondisi membaik. Pengabaian, respon yang secara pasif membiarkan kondisi memburuk. Kepuasan kerja dan kinerja. Pekerja yang lebih bahagia lebih memungkinkan pekerja yang produktif. Aktif, konstruktif, suara, destruktif, keluar. Pasif, konstruktif, kesetiaan, destruktif, pengabaian. Contoh kepuasan gaji ketika pegawai diberi pertanyaan, berapa penghasilan total yang diterima? Jawabannya 2 juta. Berapa gaji yang kamu inginkan? Jawabannya 3 juta. Kepuasan kerja dan OCB. Pekerja yang puas cenderung berbicara pasif tentang organisasinya, membantu yang lain, dan melebihi ekspektasi normal dalam pekerjaan. Kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Penelitian membuktikan bahwa pekerja yang puas akan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan. Kepuasan kerja dan absen. Ketidakpuasan pekerja berdampak negatif dengan absen. Orang yang tidak puas, absensinya meningkat, sedangkan orang yang kepuasannya meningkat, absensinya akan turun. Kepuasan pekerja dan perputaran pekerja. Hubungan kepuasan dan perputaran dipengaruhi oleh prospek kerja. Apabila tingkat kepuasan rendah, maka pekerja lebih memilih melakukan perputaran kerja. Kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Perilaku ini adalah indikator sebuah sindrom yang lebih luas disebut perilaku penyimpang di tempat kerja atau perilaku kontraproduktif atau penarikan diri. Manajer sering tidak paham. Survei teratur dapat mengurangi kesenjangan antara manajer mengenai apa yang dirasakan pekerja dan apa yang mereka sesungguhnya rasakan. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.